Hai, saya mau update lagi perkembangan K1 Visa saya. Kemarin saya mengurus beberapa hal. Yang pertama, tentunya mengambil uang kiriman karena itu sangat dibutuhkan di kantor pos Rawamangun, ya kan? Kemudian saya mau membayar fee K1 Visa sebesar $265 atau dirupiahkan 3.842.500 di Bank CIMB. Nah, dari kantor pos Romangun, saya searching yang terdekat CIMB ada di situ di depan S Hardware. Tapi persoalannya itu kan nanggung, jadi saya jalan kaki ke CIMB Niaga di situ. Saya bayar pakai uang tunai karena nggak bisa didebet, jadi pakai uang tunai. Padahal saya nasabah di SIMB ya. Dari sana saya jalan sedikit ke stasiun busway, halte busway Rawamangun. Saya pergi ke Sabang Business Center. Itulah agent yang saya pakai untuk mengisi K1 Visa itu di Kebon Sirih. Saya naik busway dari Rawamangun menuju Duku Atas, tapi ternyata itu sampai Tosari. Saya turun Tosari, saya ke sebelah bagian sebelahnya, saya turun di Sarinah. Dari Tosari saya ke Sarinah. Dari Sarinah jalan kaki dong supaya hemat dan sehat, olahraga gitu dong, ya kan? Terus saya isi ke sana, kasih formulir gitu kan. Dia bantu isi, saya sudah bawa data-data. Kemudian saya difoto di sana, saya dapat berapa lembar gitu, 5 kah lembar. Kemudian saya dapat juga 3 kali 4, sebanyak 6 lembar yang buat untuk medical check up. Kemudian di sana juga saya mencoba menghubungi Premier Bintaro untuk schedule medical. Sebenarnya saya mau hari Senin, tetapi full book, jadi saya dapatnya hari Jumat gitu ya, mendadak banget padahal kemarin tuh Kamis gitu kan. Akhirnya oke lah, saya setujui daripada saya hari Selasa lagi gitu kan. Nah, setelah itu saya bayar setelah selesai, karena nanti dia mengisi formulir DS160, kemudian juga nanti submit dokumen saya supaya saya dapat jadwal wawancara. Nah, saya membayar fee sebesar 500.000 kepada agent. Agentnya baik, Koko terima kasih untuk bantuannya. Kemudian dari sana saya makan dulu dong, lapar ya kan. Makanlah di warung sana. Mau pulang nih, biasa busway ya kan. Mau naik dari yang Bank Indonesia, ternyata haltenya tuh masih dalam pembangunan. Mau jalan lagi ke arah sana, saya udah ke sana terus ke sana lagi. Wah, kejauhan nih. Males saya kan. Saya naik ojek aja. Jadi tadinya mau naik ke ke stasiun Gondang Dia. Tapi saya lihat ada bus stopnya busway. Oh, berarti ada busway nanti lewat situ. Ternyata itu jurusan ke Kampung Melayu Tanah Abang. Beruntung banget saya baru tahu. Gitu kan. Naik deh, cuma bayar 3.500 dari Kampung Melayu, naik lagi ke busway itu, bayar lagi 3.500. Kampung Melayu Pulau Gebang, turun di Buaran gitu. Dari Buaran jalan kaki waktu itu. Masih enak lah, nggak capek, nggak terlalu capek, jalan kaki ke rumah. Nah, itu kemarin. Hari ini bangun dari setengah 5, ya siap-siap sudah, karena saya mau pergi medical check up, naik busway juga, baru dilanjut dengan gokar. Karena kalau naik dari sini langsung itu harganya sekitar 180, naik Grab sama aja dong, belum lagi bayar tolnya. Aduh, saya nggak sanggup sumpah. Akhirnya saya harus menghemat ya kan, menghemat. Jam 5 subuh diantar adik saya ke halte busway Perumnas Klender. Dari Perumnas Klender naik ke Harmoni, dari Harmoni ke Lebak Bulus, dari Lebak Bulus turun ternyata sudah lain Lebak Bulus itu. Saya bingung karena saya nggak pernah ke Lebak Bulus lagi, udah bertahun-tahun gitu kan. Udah hampir jam 7 kurang 2 kali baru datanglah gokar yang saya pesan gitu, naik 43.000 tambah 15.000 buat tol gitu kan, kemudian tambah 5.000 buat parkirnya masuk gitulah.
Dari situ sampai di sana jam 7 lewat 10 kah, jam 7.15, jam 10 kayaknya. Karena lewat tol dari Lebak Bulus, cepat gitu. Lalu di sana masuk ke sana diperiksa biasa suhu dan segala macam, terus ada screening. Bahwa kita ada pengunjung, kita harus mengisi dulu apa keperluan kita gitu, ada data-data siapa pengunjung gitu ya, tapi melalui email gitu ya. Selesai di situ baru boleh masuk ke bagian lurus saja, ada bagian medical check up gitu kan. Sebelum saya diminta paspor, ngisi data-data, tunggu sebentar, habis itu ganti baju, kasih baju gitu ya, baju APD gitu kan, baju pasien gitu kan. Nah, pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan darah. Aduh, pemeriksaan darah nih. Loh, diambil darah kan. Pemeriksaan kedua adalah urin. Saya ini sebelum pemeriksaan urin sudah keburu kencing. Akhirnya harus periksa urin. Saya tunggu lagi dong mau kencing. Jadi tunggulah. Mau minum gak enak. Akhirnya tunggulah berapa lama supaya saya pengen pipis gitu kan. Selesai. Pada akhirnya bisa juga. Baru kali itu mau pipis tapi akhirnya bisa juga. Habis itu pemeriksaan toraks, radiologi. Habis radiologi pemeriksaan mata. Nah, habis itu pemeriksaan ketemu dokter. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan riwayat-riwayat kesehatan kita, kesehatan mental kita gitu kan. Terus diberikanlah suntikan vaksin 4 sekaligus. 4. Luar biasa ya, 4. Saya nggak tahu apapun cacar, MMR, cacar air, vaksin flu, MR. Itu satu lagi aku nggak tahu, ada 4 ini. Wah, gila, teler sudah dikasih 4 suntikan. Di situ saya bayar dong. Berapa? Setelah selesai saya harus bayar sejumlah 3.874.386 rupiah. Saya membayar. Setelah saya bayar, saya balik lagi dan nyatakan bisa pulang gitu ya. Dan dikasih voucher, makan dong. Makan mie ayam sama es teh. Oke? Pulang. Nah, pulangnya nih. Biasa, kita harus menghemat, yaitu naik kereta kali ini. Dari situ, dari Premier Bintaro, naik Gojek 13.000. Terus dari situ turun di stasiun Jurangmangu. Jurangmangu Bintaro ternyata. Saya bayar 14.000 kartunya karena saya punya flash itu habis isinya. Sebetulnya 10.000 itu jaminan, 4.000 aja harganya. Dari Jurangmangu jurusan ke Tanah Abang, Jatinegara, Jatinegara menuju ke Buaran, ya kan. Jadi dari Buaran ke rumah naik Gojek lagi 13.000. Jadi totalnya 30.000 aja. Nah, ada yang tanya, apa saya nggak takut sama COVID? Duh, yang penting kan kita sesuai protokol kemana-mana. Ingat, double masker. Kalau keluar double masker. Masker bedah, bukan masker kain. Dan bukan scuba, ya. Masker bedah, masker medis sudah murah di Tokopedia, udah jual murah gitu ya. Masker bedah 2 lapis dan jauhi kerumunan kalau menunggu. Jauh-jauhlah dari orang yang sepi, ya kan? Dan cuci tangan. Sebab saya punya prinsip, kalau saya diliputi oleh ketakutan, imun saya kan semakin rendah. Tapi kalau saya happy lah, ya kan, supaya imun saya tinggi, saya tidak takut kemana-mana, sesuai dengan protokol. Lagi pula sehat. Kenapa? Naik kereta api, naik busway itu jalan, naik turun tangga. Kita tuh biar bagaimanapun dipaksa untuk olahraga. Jadi kita berolahraga secara tidak sengaja gitu ya. Menurut saya itu sehat sekali. Selain ingat masker, ya kan, cuci tangan pasti, bawa aja sanitizer. Oke teman-teman, para pejuang Kevisa, tetap semangat karena saya bisa merasakan apa kestresan itu, dan betul-betul luar biasa stresnya. Saya tidak stres soal COVID, tapi saya stres soal Kewan Visa. Itu yang membuat saya jauh lebih stres ketimbang COVID ini, gitu ya. Oke, biarpun dalam suasana seperti ini, teman-teman yang pejuang Kewan Visa,
tetap berharap supaya semoga lancar saja, lancar saja. Yang mau tanya-tanya boleh email ke IG saya, boleh sesuai dengan nama saya. Nama saya Asum Paradisiaka, IG saya Asum Paradisiaka, Facebook saya Asum Paradisiaka, email saya Asum Paradisiaka. Sama semua. Oke? Ciao.